بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, kesempatan untuk menghadiri majlis di antara majalisul ilm. Semoga kita mendapatkan bagian daripada ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Baik, sekarang kita melanjutkan pembacaan kitab Nasihatil Linnisa, wasiat untuk kaum wanita, yang ditulis oleh Syaikhah Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafidhahallahu ta'ala. Sekarang kita akan membacakan bab huququz zawji ala zawjatihi wa zawjatu ala zawjiha. Bab tentang hak-hak suami atas istrinya dan juga hak-hak istri atas hak-hak suami atas istrinya dan hak-hak istri atas suaminya. Artinya kewajiban seorang istri dan juga kewajiban seorang suami. Wal haqqu yutlaqu 'ala al-wajib wa 'ala shiddatil istihbab. Hak itu dimutlakkan kepada perkara yang wajib dan sesuatu yang sangat ditekankan. Famin huquqiz zawj ala zawjatihi, di antara hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri, artinya di sini kewajiban, berarti kewajiban seorang istri. Yang pertama kata beliau, ta'atuhu idza da'aha ila firashihi. Hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri ataupun kewajiban seorang istri terhadap suaminya, yang pertama adalah ta'atuhu idza da'aha ila firashihi. Mentaati suami apabila suami memanggilnya, memanggil istri ila firashihi, ke tempat tidurnya. Wa adamu ta'atiha fi dzalika yu'riduha
li suhtillahi 'alaiha. Seorang istri yang tidak mentaati suaminya di dalam masalah ini, maka ia berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri yang tidak mentaati suaminya di dalam masalah ini, maka ia berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa la'anal malaikah wa la'anal malaikatu laha. Kemudian malaikat akan melaknatnya. Wa naqasa thawaba salatiha, dan bahkan akan mengurangi pahala salatnya. Jika seorang istri tidak mengindahkan panggilan ataupun ketika dipanggil oleh suaminya ke tempat tidurnya, maka akan berkurang pahala salatnya. Illa idza kana indaha udhrin maqbulin, kecuali memang seorang istri itu sedang ada udzur yang diterima. Seperti apa contohnya? Ka'an takuna haidhan, seperti dalam kondisi keadaan haid, jelas wajib wajib menolaknya. Au maridatan, atau karena sakit, ya, maka boleh dia menolaknya. Wala la taqdiru ala dzalika fala ba'sa, atau juga karena memang kondisinya tidak bisa untuk melayaninya karena terlalu capek dan seterusnya, maka dalam kondisi demikian fala ba'sa, maka tidak mengapa menolak panggilan daripada suaminya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Haddatsana Ibnu Abi Addi, kemudian telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Adi. An Syu'bah an Sulaiman, dari Syu'bah dari Sulaiman, an Abi Hazim, dari Abu Hazim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anha, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Apabila seorang suami memanggil istrinya ila firashihi, untuk mengajak ke tempat tidurnya, fa'abat, kemudian sang istri ini menolaknya, enggan untuk melayaninya, fabata ghadban, akhirnya suaminya tertidur dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah terhadap istrinya yang tidak mau memenuhi ajakan suaminya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anathal malaikatu hatta tusbih. Maka malaikat akan melaknatnya, akan melaknat seorang istri yang menolak ajakan ataupun panggilan suaminya hatta tusbih. Malaikat akan melaknatnya hatta tusbih, sampai pagi hari, sampai pagi hari. Wa akhrajahu Muslim fi riwayah ukhra li Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, disebutkan walladzi nafsi biyadihi,
demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha, tidaklah seorang suami yang mengajak ataupun menyeru memanggil istrinya ila firashiha, ke tempat tidurnya, fata'ba alaih, kemudian sang istri ini enggan untuk melayani suaminya, tidak mau, illa kana alladhi fis sama'i sakhitan, kecuali kata Nabi SAW, kana alladhi fis sama', zat yang berada di atas langit, yakni Allah Jalla Jalaluh, sakhitan 'alaiha, Allah murka, Allah murka ataupun marah kepadanya, kepada istri yang tidak mengindahkan panggilan suaminya, hatta yarda anha, sampai suaminya itu ridha ataupun memaafkan istrinya. Wa qala al-Imam Tirmidzi ma'a Tuhfa, berkata al-Imam Tirmidzi beserta at-Tuhfa, kemudian haddatsana Muhammad bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail, akhbarana Ali bin Hasan, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hasan, akhbarana al-Husain bin Waqid, Husain bin Waqid menceritakan kepada kami, qala akhbarana, berkata telah menceritakan kepada kami Abu Ghalib, yang mengatakan sami'tu Aba Amamah yaqulu, aku mendengar Abu Amamah, aku mendengar Abu Umamah, aku mendengar Abu Umamah yaqulu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yujawizu salatuhum adhanahum, ada 3 golongan orang, la tujawizu salatuhum adhanahum, yang salat mereka tidak melampaui telinga-telinga mereka. Maksudnya adalah salatnya tidak diterima. Ai qala al-Mubarakfuri menjelaskan la taqbalu qabulan kamilan. Jadi salatnya tidak diterima secara sempurna. Au la tarfa'u ila Allahi, atau la tarfa'u ila Allahi raf'il amali salih, atau amalnya ataupun salatnya tidak sampai, pahala salatnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah 3 golongan orang yang salatnya tidak diterima secara sempurna. Yang pertama adalah al-abdul abiq hatta yarji'u, yakni seorang budak yang melarikan diri dari tuannya sampai dia kembali. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wamra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, seorang istri yang dia tidur pada malam hari, wa zawjuha 'alaiha sakhitun, sedangkan suaminya dalam keadaan marah terhadapnya. Yang ketiga adalah wa imamu qaumin wa hum laha karihun, seorang imam pada suatu kaum mungkin mengimami salat, tapi imam tersebut jamaahnya karihun, tidak suka dengannya, tidak suka dengannya. Qala Abu Isa hadha hadithun hasanun gharib min hadzal wajh. Kemudian Abu Isa mengatakan hadis ini adalah hadis hasan gharib. Kemudian fal imtina, kata Syekhah Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafidhahallahu taala, beliau mengatakan fal imtina'u 'anil firashi min kaba'iriz dzunub
Wa hadha yadullu ala idhami haqqi zauj ala zaujatihi. Menolak ajakan suami dari tempat tidurnya min kabairi dzunub, maka ini termasuk dosa besar, termasuk dosa yang paling besar. Disinilah menunjukkan bahwasannya betapa agungnya, betapa besarnya kewajiban seorang istri yang harus ia tunaikan ya kepada suaminya. Qala al-Imam Tirmidzi haddatsana Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan. Akhbarana Nadhr bin Shumail, Nadhr bin Shumail telah mengabarkan kepada kami. Akhbarana Muhammad bin Amr, Muhammad bin Amr mengabarkan kepada kami. An Abi Salamah, an Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku diperintahkan kepada salah seorang agar ia sujud kepada seseorang, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, maka tentu yang aku akan perintahkan kepada seorang istri untuk bersujud kepada suaminya, jika itu dibolehkan, jika itu diperintahkan. Kata Nabi, seandainya aku diperintahkan kepada seseorang untuk bersujud kepada seseorang, maka tentu aku akan perintahkan. Maka tentu aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Walaqad madaha Allahu man ata'at zawjaha biqaulihi subhanahu, fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib bima hafidhallah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memuji kepada wanita ataupun seorang istri yang mentaati suaminya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fassalihat, wanita-wanita yang saleh, qanitat, wanita-wanita yang taat, wanita-wanita yang taat. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan qanitat, wanita-wanita yang taat, itu adalah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, berkata Ibnu Abbas wa ghairu wahidin, yakni muti'atun li azwajihinna. Jadi maksudnya adalah wanita-wanita yang taat kepada suami-suami mereka. Hafizatun lil ghaib, kemudian para wanita yang menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya tatkala suami tidak ada, sedang tidak hadir di rumah, tetap dia menjaga kehormatannya, menjaga kehormatannya. Ai tahfadu zawjaha fi ghaibatihi fi nafsiha wa malihi. Jadi seorang istri dia menjaga kehormatan dirinya dan juga menjaga harta suaminya. Ini yang dimaksud dengan hafidhatun lil ghaib. Bima hafidallah. Bima hafidallah, dengan apa-apa yang mana Allah menjaganya, yang Allah menjaganya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala telah memelihara mereka. Ini kewajiban yang pertama, kewajiban istri yang pertama, kewajiban terhadap suaminya. Yang pertama, ta'atuhu idza da'aha ila firashihi. Jadi mentaati suaminya apabila suaminya memanggilnya untuk berada di tempat tidurnya. Kemudian yang kedua,
Kewajiban yang kedua adalah jadi hak-hak suami atas istrinya yang harus ditunaikan oleh istrinya. Yang kedua adalah alla tasuma tanafulan illa biidnihi. Yang kedua yang harus ditunaikan oleh seorang istri terhadap suaminya adalah jangan berpuasa ataupun tidak boleh puasa sunnah kecuali atas izin suaminya. Jika suaminya tidak mengizinkan puasa sunnah, maka seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Muqatil, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil, telah menceritakan kepada kami Abdullah wa akhbarana Ma'mar, telah menceritakan kepada Ma'mar an Hammam bin Munabbih, dari Hammam bin Munabbih, an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa biidnihi. Janganlah, tidak boleh seorang wanita, tidak boleh seorang istri berpuasa. Ini puasa sunnah, puasa sunnah. Wa ba'luha syahidun, sedangkan suaminya ada di rumah. Illa biidnihi, kecuali benar-benar diizinkan oleh suaminya. Kecuali benar-benar diizinkan oleh suaminya. Walau shamatil mar'atu tatawuan wa zawjuha ghairu adinin laha fasiyamuha batilun wa hiya athimatun. Kemudian bagaimana kalau dia tetap puasa? Seandainya dia puasa sunnah, sedangkan suaminya ada di rumah ataupun suaminya tidak mengizinkannya, maka puasa yang dilakukan oleh seorang istri ini adalah puasanya adalah batil. Wahya asimatun, dan dia mendapatkan dosa. Dia berdosa. Kenapa? Karena suaminya tidak mengizinkannya. Amma law mana'aha 'anis siyami wajibin 'alaiha fa innaha la tuti'uhu fi dzalika wa innama ta'atu fil ma'ruf. Adapun kalau seandainya suami itu melarang daripada puasa wajib, maka kalau berkenaan dengan puasa wajib, maka tidak boleh mentaati suaminya. Suaminya untuk memerintahkan untuk berbuka saja ketika sang istri sedang melakukan puasa wajib. Puasa wajib, maka tidak boleh mentaati suaminya. Tidak boleh mentaati suaminya kalau berkenaan dengan puasa wajib. Karena wa innama ta'at fil ma'ruf. Karena mentaati suami di dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Kemudian yang ketiga sekarang. Yang ketiga, hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Yang ketiga adalah alla ta'zanu li ahadin an yadkhula baitahu illa biidnihi. Seorang istri tidak boleh mengizinkan seseorang untuk masuk ke rumahnya illa biidnihi, kecuali dengan izinnya, kecuali atas izin suami. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata al-Imam al-Bukhari, haddatsana Abul Yaman, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, akhbarana Syuaib telah menceritakan kepada kami, haddatsana Abu Zinnad, telah menceritakan kepada kami Abu Zinnad anil A'raj, dari A'raj, an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limra'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidnihi. Tidak halal bagi seorang istri ia berpuasa sedangkan suaminya ada di rumah. Illa biidnihi, kecuali mendapatkan restu ataupun mendapatkan izin daripada suaminya. Wala ta'dzana fi baitihi illa biidnihi. Dan tidak boleh memasukkan seseorang ke dalam rumahnya illa biidnihi, kecuali atas izin suaminya. Atas izin suaminya. Wa fi sahih Muslim, dalam Sahih Muslim disebutkan hadis dari Jabir fi hajjatil wada, ketika haji wada, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrihin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para suami mempunyai hak atas mereka para istri, yaitu janganlah mereka memasukkan seorang pun ke dalam rumah kalian orang-orang yang kalian tidak sukai. Jadi orang-orang yang tidak disukai oleh suaminya, maka tidak boleh memasukkan seorang ke dalam rumahnya yang suaminya tidak suka dengannya. Fa in fa'alna dzalika, dan apabila seorang istri melakukannya, jadi memasukkan seorang ke dalam rumah suaminya yang suaminya tidak ridha, yang suaminya tidak suka terhadapnya, fadribuhunna darban ghaira mubarrihin. Maka kata Rasulullah, pukullah istri-istri tersebut dengan pukulan ghaira mubarrihin, dengan pukulan yang tidak mencenderai, yang tidak melukai. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, hak-hak istri, hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Yang keempat adalah alla tahruja min baitihi illa biiznihi. Tidak keluar daripada rumahnya illa biiznihi, kecuali atas izinnya. Diberikan izin oleh suaminya untuk keluar rumah. Terlebih lagi ya ketika hendak menghadiri pengajian. Haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Sufyan haddatsana Zuhri an Salim an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, kemudian Sufyan, Zuhri dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sta'dzanatil mar'atu ahadakum ilal masjid fala yamna'uha. Apabila seorang istri meminta izin kepada salah seorang di antara kalian, jadi meminta izin terhadap suaminya untuk pergi ke masjid, ya, untuk pergi ke masjid menghadiri majelis ta'lim misalnya, fala yamna'uha, maka janganlah menghalanginya. Maka janganlah menghalanginya. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima itu adalah di antara hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Yang kelima adalah alla tahruja syai'an min mali zawjiha illa biidnihi. Seorang istri tidak boleh membelanjakan harta suaminya. Seorang istri tidak boleh membelanjakan harta suaminya illa biidnihi, kecuali dengan izin suaminya. Kecuali dengan izin suaminya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari
rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin al-Musanna, haddatsana Yahya an Hisham qala, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna, Yahya dari Hisham berkata, telah menceritakan kepada kami ayahku dari Aisyah bahwasanya Hindun binti Utbah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Hindun binti Utbah, dia mengatakan, istri daripada Abu Sufyan, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang sangat pelit, kikir. Wa laisa yu'tini ma yakfini wa bani. Kata Hindun binti Utbah ini mengatakan bahwasanya Abu Sufyan tidak memberikan nafkah kepadaku ataupun tidak memberikan kecukupan kepadaku. Dia tidak menafkahiku yang dapat mencukupiku dan juga mencukupi anak-anakku. Fahal alayya junahun an Fahal alayya junahun an akhudha min malihi syai'an? Apakah aku boleh mengambil daripada hartanya? Bolehkah aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya? Apakah boleh ataukah berdosa ketika aku mengambil daripada hartanya tanpa sepengetahuannya? Karena terlalu pelit sekali, kikir, tidak memberikan nafkah kepada istri dan juga anaknya. Maka kata Nabi, khudhi ma yakfiki, maka ambillah sesuai dengan apa yang bisa mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu, bil ma'ruf, tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Fahadzal hadis fihi anna ar-rajula idza mana'a zawjatahu minan nafaqah 'alaiha wa 'ala auladiha falaha an ta'khudha min malihi ma yakfihim bil ma'ruf. Bahwasanya seorang suami apabila tidak memberikan nafkah kepada istrinya dan juga kepada anak-anaknya, tidak memberikan biaya pendidikan anak-anaknya, tidak memberikan nafkah kepada istri dan seterusnya, maka sang istri boleh mengambil harta suaminya ma yakfihim bil ma'ruf, yang bisa mencukupi mereka, mencukupi dirinya dan juga mencukupi anak-anaknya dengan cara yang baik. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yurakhis lil mar'ah an ta'khudha min mali zawjiha bighairi ilmihi wa li ridahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, memberikan keringanan untuk mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya, tanpa ridhonya, illa idza mana'aha alladhi huwa wajibun alaihi, kecuali jika seorang suami tidak memenuhi hak istrinya yang telah menjadi kewajibannya. Jadi kalau dia sang suami tidak memenuhi hak istrinya yang telah menjadi kewajibannya tapi dia mengabaikannya, tidak memberikan nafkah, tidak memberikan biaya pendidikan anak-anaknya, maka sang istri boleh mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala,
Berkata Al-Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah, Jarir dari Mansur dari Abu Wa'il, dari Masruq dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidah kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha bima kasaba wa lil khazini mithlu dzalika la yanqusu ba'dhum ajra ba'di syai'an. Apabila seorang istri menginfakkan sebagian daripada makanan yang ada di rumahnya ghairu mufsidatin, yang tidak memberikan mafsadat, artinya tidak mengurangi hak suami dan mengurangi hak anaknya. Jadi cukup untuk makan suaminya, cukup untuk makan anak-anaknya, lalu dia berbagi kepada tetangga misalnya. Kana laha ajruha, maka seorang istri tadi dia mendapatkan pahala dari apa yang dia infakkan. Wali zaujiha bima kasaba, dan suaminya juga mendapatkan pahala karena hasil usahanya. Wa idza tasaddaqat min ghairi idnihi sharih falaha nisful ajr. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, akan tapi di sini dikatakan apabila dia bersedekah tanpa izin suaminya tapi secara umum telah mengizinkannya secara umum, ataupun suami sudah memberikan jatah per bulan untuk dirinya, untuk sang istri. Kemudian sang istri menginfakkannya, kan sudah jadi hak istri. Karena telah diberikan oleh sang suami. Lalu sang istri ini menginfakkannya tanpa cerita-cerita kepada suaminya. Maka sang istri ini mendapatkan pahala setengah. Tapi kalau dia memberitahu suaminya daripada uang yang telah ia berikan jatah untuk istrinya setiap bulan, lalu dia infakkan. Ya, dia menceritakan sebagiannya telah saya infakkan, maka dia pahalanya penuh dia. Pahalanya penuh. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menceritakan kepada kami Yahya bin Ja'far Abdul Razak dari Ma'mar dari Hammam berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza anfaqatil mar'atu min kasabi zawjiha min ghairi amrihi falaha nisfu ajrihi. Apabila seorang wanita, seorang istri menginfakkan min kasabi zawjiha, daripada hasil usaha suaminya, jadi suaminya bekerja dapat uang setiap bulan ngasih jatah kepada istrinya. Lalu istrinya menyisihkan sebagian untuk ia infakkan. Maka dia mendapatkan pahala setengah, separuh daripada pahalanya. Beda halnya dengan yang kita sebutkan tadi. Jika dia mengambil harta suami yang belum jadi hak miliknya. Mungkin suami menyimpan uang di mana, itu milik dia. Kita seorang istri sudah dikasih jatah ataupun nafkah haknya. Lalu kita mengambil harta daripada suami, maka ini tidak boleh. Tapi kalau harta ataupun uang yang sudah diberikan oleh suami kepada istrinya, maka sang istri boleh menginfakkannya sebagian harta yang telah ia terima tanpa izin daripada suami, tidak mengapa. Tapi pahalanya tidak penuh. Tapi kalau dia bilang, maka ini pahalanya lebih besar, penuh pahalanya. Wallahu ta'ala alam biswab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan sedikit. Ini semoga bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam biswab. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi